Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Reysyana Prasetya dari kelas 10-3. Kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai perubahan iklim dan juga pemanasan global. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan iklim berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Perubahan ini secara alami bisa terjadi, namun sejak tahun 1800-an, pendorong utama perubahan iklim adalah aktivitas manusia melalui peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global didefinisikan sebagai proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Fenomena ini berfokus secara spesifik pada tren kenaikan suhu global yang telah diamati sejak era pra-industri. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama ada pembangkit listrik. Pembangkit listrik dan panas yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi GRK global, yakni karbon dioksida dan nitrous oksida. Industri dan manufaktur barang. Industri dan manufaktur barang dalam kegiatan menghasilkan GRK terutama dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai sumber utama energi untuk menghasilkan barang seperti semen, besi, baja, barang elektronik, plastik, baju, dan barang lainnya. Yang ketiga ada penebangan hutan yang masif. Penebangan tegakan hutan secara masif dan mengganti peruntukan lahan hutan dengan kegiatan peternakan besar, perkebunan, atau pertambangan akan menghasilkan emisi GRK. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada sektor transportasi. Kebanyakan moda transportasi yang digunakan oleh manusia baik sepeda motor, mobil, bis, kapal laut, pesawat udara digerakkan dengan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil. Sektor transportasi diperkirakan menghasilkan 1/4 dan emisi karbon dioksida. Lalu ada dampak perubahan iklim, peningkatan suhu global dan gelombang panas. Suhu rata-rata bumi terus meningkat, menjadikan dekade 2011 sampai 2020 sebagai dekade terpanas yang pernah tercatat. Hal ini memicu gelombang panas ekstrim yang lebih sering dan intens. Lalu mencairnya es dan kenaikan permukaan laut. Yang pertama, gletser dan lapisan es. Lapisan es di Greenland, Antartika Barat, dan gletser pegunungan mencair dengan cepat. Yang kedua, permukaan laut. Pencairan es dan ekspansi termal menyebabkan permukaan laut rata-rata global naik, mengancam kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil dengan banjir rob yang lebih sering. Lalu ada kerusakan ekosistem laut. Yang pertama ada asidifikasi laut. Lautan menyerap sebagian besar CO2 berlebih di atmosfer menyebabkan air laut menjadi lebih asam. Yang kedua, pemutihan terumbu karang. Kenaikan suhu air laut memicu peristiwa pemutihan terumbu karang secara massal, membahayakan seluruh ekosistem laut yang bergantung padanya. Lalu yang terakhir ada peningkatan cuaca ekstrim. Perubahan pola iklim menghasilkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana yang berkaitan dengan air dan cuaca seperti badai dahsyat, banjir bandang, dan kekeringan hebat yang berkepanjangan. Lalu, cara mencegah perubahan iklim dan pemanasan global. Yang pertama ada mitigasi. Mitigasi bertujuan untuk mengurangi atau menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, tahan iklim, pengelolaan air. Lalu yang kedua ada adaptasi. Adaptasi bertujuan untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang akan datang, seperti transisi energi, efisiensi energi, transportasi bersih, konservasi hutan, dan pertanian berkelanjutan. Hubungannya dengan fisika. Hubungan antara pemanasan global dan perubahan iklim dengan fisika terletak pada prinsip-prinsip termodinamika dan radiasi termal yang menjelaskan mekanisme pemanasan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh efek rumah kaca, di mana gas-gas tertentu memerangkap panas dalam atmosfer bumi akibat energi dari matahari. Sementara, perubahan iklim adalah dampak jangka panjangnya yang meliputi perubahan pola cuaca ekstrim. Lalu yang berikutnya ada topik kasus. Topik kasus yang saya ambil yaitu ada kekeringan. Kekeringan adalah suatu periode berkepanjangan di mana suatu wilayah mengalami kekurangan pasokan air yang signifikan. Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu paling utama adalah curah hujan di bawah rata-rata secara berkelanjutan dan sering kali diperparah oleh peningkatan suhu yang menyebabkan penguapan air menjadi sangat tinggi.
Kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis bergantung pada dampaknya, yaitu yang pertama ada kekeringan meteorologis, kekurangan curah hujan di bawah batas normal dalam waktu tertentu. Lalu ada kekeringan pertanian, kekurangan air tanah, dan kelembapan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang menyebabkan gagal panen. Lalu yang ketiga ada kekeringan hidrologis, penurunan signifikan pada cadangan air permukaan dan air bawah tanah. Lalu ada penyebab kekeringan. Yang dari faktor alam ada curah hujan di bawah normal. Penyebab paling umum dan kekeringan meteorologis adalah curah hujan yang sangat rendah atau tidak turun hujan sama sekali dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada pola iklim ekstrim. Fenomena iklim global seperti El Nino dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah curah hujan di wilayah tertentu. Lalu ada suhu udara tinggi. Suhu udara yang lebih panas mempercepat laju penguapan dari permukaan tanah dan sumber air sehingga tanah dan sumber air menjadi lebih cepat kering. Lalu yang terakhir ada perubahan iklim global. Pemanasan global mengubah siklus air dan memperparah kondisi kekeringan di banyak daerah. Faktor manusia, penggunaan air berlebihan, konsumsi air yang melebihi ketersediaan pasokan air alami, baik untuk keperluan domestik, industri maupun pertanian dapat menyebabkan berkurangnya cadangan air tanah dan air permukaan. Lalu ada kerusakan kawasan tangkapan air. Penebangan hutan dan minimnya vegetasi di daerah luhur hutan atau resapan air mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air hujan. Akibatnya, air lebih cepat hilang melalui aliran permukaan dan cadangan air tanah berkurang. Lalu ada kerusakan hidrologis, kerusakan fungsi wilayah hulu sungai, pandangkalan waduk dan saluran irigasi akibat sedimen menyebabkan kapasitas penyimpanan dan daya tampung air berkurang drastis. Lalu yang terakhir ada tata kelola air yang buruk, manajemen sumber daya air yang tidak efisien dan tidak berkelanjutan oleh masyarakat atau pemerintah daerah juga dapat memperparah kondisi kekeringan lokal. Lalu ada cara mencegah kekeringan. Yang pertama ada hemat air. Gunakan air secukupnya untuk keperluan rumah tangga, perbaiki pipa yang bocor dan pertimbangkan untuk menggunakan ulang air bekas cucian untuk menyiram tanaman. Lalu yang kedua ada kelola air hujan. Buat sumur resapan di halaman rumah untuk menampung dan menyerap air hujan. Pertimbangkan juga untuk membuat tangki air sebagai cadangan. Lalu yang ketiga ada tanam pohon. Lakukan penghijauan di lingkungan sekitar seperti di pemukiman dan jalan besar. Lalu yang terakhir, lindungi sumber air. Lindungi sumber air bersih yang ada dan kelola air hujan secara efektif termasuk kegiatan panen air saat curah hujan tinggi. Jadi, kesimpulannya yaitu pemanasan global adalah akar masalah yang dipicu oleh aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca berlebihan. Peningkatan GRK ini memerangkap panas menyebabkan suhu rata-rata bumi naik. Kenaikan suhu ini kemudian memicu perubahan iklim, yaitu pergeseran drastis yang tidak terduga dalam pola cuaca jangka panjang di seluruh dunia. Sebagai salah satu dampak paling nyata dari perubahan iklim, kekeringan menjadi lebih sering, lebih parah, dan lebih lama. Kekeringan terjadi karena suhu yang tinggi mempercepat penguapan air, ditambah dengan pola curah hujan yang tidak menentu dan bergeser. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.